salam dan bahagia. Saya Ani Rasita Guru Purba, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan percakapan pra-observasi dalam supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Apriliosana Guru Ginting bidang studi kimia. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Ani. Apa kabarnya hari ini Bu? Kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Bu. Terima kasih Ibu Apri sudah menyempatkan waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang dalam mengevaluasi pembelajaran ya Bu. Jadi adapun tujuan supervisi akademik ini Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas. Jadi adapun alasan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini Bu. Jadi sebagai awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas supaya bisa mempersiapkan lebih baik lagi untuk peserta didik kita ya Bu. Jadi ada pun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kira-kira ini Bu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dalam kelas? Jadi untuk kali ini nanti tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu nanti ada 4 Ibu. Jadi yang pertama itu melalui demonstrasi yang dilakukan di dalam kelompok, peserta didik mampu memprediksi pH larutan yang dengan menggunakan beberapa indikator. Jadi yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu mengelompokkan asam dan basa dari bahan alami yang akan dibawa mereka dari rumah dan akan kita tes bagaimana pH-nya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menganalisis senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, tujuan yang keempat itu melalui demonstrasi, peserta didik mampu membuktikan larutan asam atau basa dari berbagai indikator. Yang kedua ini Bu, kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi dalam kelas? Jadi nanti area pengembangan itu nanti ada 2 yang saya lakukan. Itu yang pertama di pengetahuan. Jadi di pengetahuan itu nanti menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dalam suatu larutan. Gitu. Kemudian yang kedua itu pengembangan keterampilan. Jadi di pengembangan keterampilan ini menganalisis trayek perubahan pH, berbagai indikator yang diekstrak dari bahan-bahan alami, seperti mereka akan mengekstrak kunyit atau mengekstrak buah naga, itu yang akan mereka gunakan untuk ekstrak alaminya. Yang ketiga ini Bu Apri, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas, seperti strategi pembelajaran bagaimana, metodenya bagaimana, dan juga modelnya bagaimana Bu? Iya, jadi nanti rencana saya di dalam kelas itu Ibu Ani, strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi yang dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk metode yang digunakan di sini nanti metode yang saya gunakan itu metode diskusi, metode tanya jawab, kemudian metode eksperimen, gitu, seperti praktikum gitu Bu. Oke Bu. Selanjutnya ini Bu, bagaimana media yang digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas? Jadi media yang saya gunakan itu ada 2 nanti. Yang pertama itu saya akan menggunakan PowerPoint, kemudian yang kedua saya akan menggunakan LKPD berbasis literasi. Gitu. Jadi nanti di LKPD ini saya rancang semenarik mungkin agar menumbuhkan minat baca dari murid-murid. Jadi di LKPD nanti juga ada saya buat gambar-gambar tentang asam basa itu supaya ketika mereka melihat gambar dan LKPD yang mungkin ada warnanya atau gaya penulisannya berbeda sehingga dia tertarik untuk membacanya, tidak langsung bosan untuk melihat LKPD gitu. Oke Bu, ini selanjutnya ya Bu, kira-kira ini Bu Apri, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu atur pada saat ini? Jadi nanti rencana saya akan laksanakan itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober ya. Jadi nanti di situ saya akan menggunakan kelas 11 IPA 1. Jadi di situ nanti kita akan pakai jam les 1-2, jam setengah 8. Berarti nanti Bu Apri di hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengobservasi apa kegiatan yang Ibu lakukan dalam kelas.
Saya akan mencatat kira-kira apa saja yang akan terjadi dalam kelasnya, Bu ya. Jadi setelah kita berobservasi dalam kelas, kita akan mengadakan pasca observasi lagi ya, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu ya. Yang terakhir nih, Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita barusan ini, Bu? Jadi setelah kita berbincang seperti ini, Bu Ani, saya mendapatkan nantinya gambaran-gambaran tentang media, metode, atau model yang akan saya gunakan di dalam kelas nanti. Oke, terima kasih ya Ibu Apri. Demikian percakapan yang kami lakukan bersama dengan Ibu Apri. Sampai ketemu di observasi kelas ya Bu. Iya. Dan kita akan tunggu observasi, ada pas observasi ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Apri. Sama.